PPI TV Podcast. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi sahabat PPTV dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Rama Rizana, yang menjadi host di acara PPTV Podcast. Jadi pada episode kali ini, kita kehadiran tamu spesial. Ini sebenarnya, kalau boleh cerita awalan gitu, temenan di Facebook itu sudah cukup lama sama beliau dari 2013 dan baru kayaknya berapa hari yang lalu ya ada komen beliau dan saya baru ingat itu kayaknya baru pertama kali saya kontak beliau dan kemudian beberapa hari lalu kontak beliau bahwa sebenarnya di PPTV Podcast ini dari awal pun udah sempat kepikiran bahwa ingin menghadirkan ruang edukasi lah buat generasi muda khususnya tentang bagaimana penegakan korupsi dan bagaimana kita menghindari korupsi karena yang mungkin bagi banyak orang ketahui kan kalau korupsi hanya sekedar memberi sogokan atau suap itu kan sudah jelas ada sisi-sisi atau ruang-ruang yang abu-abu atau mungkin yang jelas tapi kita nggak paham apakah itu termasuk korupsi atau bukan gitu. Nah makanya pada kesempatan ini kita menghadirkan Bang Donald Faris. Beliau adalah peneliti dari Indonesian Corruption Watch atau kita biasa nyingkatnya sebagai ICW. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Assalamualaikum, udah. Waalaikumsalam. Selamat siang waktu Indonesia, Rama, kawan-kawan semua. Iya, bagaimana kabar? Udah. Alhamdulillah sehat. Masih terkurung sudah lebih 3 bulan di rumah karena COVID ya. Dinikmatilah, Rama. Masih WFH terus berarti sekarang nih? Ya, mostly sekarang memang dalam masa transisi dengan berbagai macam istilah. Ada yang menyebut transisi, ada yang menyebut new normal, whatever itu. Tapi saya masih belum berani untuk keluar karena angka COVID di kita itu angkanya justru naik sekarang jadi Rp1.000 rata-rata, 1.000 orang rata-rata per hari dari yang sebelumnya itu masih ratusan tapi sekarang di atas ribuan dan sebenarnya secara statistik harusnya ini adalah fase warning. Saya nggak mau keluar intinya begitu, lebih hati-hati di rumah. Ya karena di Saudi pun kan baru 2 minggu dibuka itu malah yang sebelum-sebelumnya kasusnya 1.000 sampai 2.000 lah maksimal, udah berapa hari ini per hari 4.000. Setelah dibuka buka masjid, buka semuanya, meskipun masih ada jam malam ya sampai jam 8. Tapi ada beberapa tempat itu kayak Jeddah kayaknya udah mulai lockdown kembali tuh kayaknya. Siap-siap lockdown. Iya. Ya memang ya itulah kondisinya, ada banyak faktor ya, karena memang cara melihatnya dari banyak sudut pandang. Walaupun saya termasuk juga saya personal ya menjaga diri. Kantor pun di ICW juga begitu, Rama. Sudah 3 bulan nggak kerja di kantor, semuanya WFH, menghindari memang rata-rata anak-anak ICW itu kan pengguna publik transportasi, semuanya komuter. Ada yang naik bus, ada yang naik kereta api. Jadi daripada berisiko di jalan dan menularkan kepada kawan-kawan yang lain, lebih baik untuk dihindari. Jadi pilihan bekerja dari rumah. Tapi yang menarik, Rama, kawan-kawan, justru kalau saya simak kawan-kawan rata-rata aktivis NGO termasuk ICW di dalamnya justru lebih sibuk di momen-momen kayak begini. Semua rata-rata menggeser kegiatan dalam bentuk web discussion, webinar dan lain-lain. Itu banyak banget. Jadi ada blessing-nya juga lah, blessing in disguise. Ya. Banyak sih kayak misalnya ya mungkin ini kita pembuka aja intermezzo sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya karena ya mungkin yang kita bayangkan kayaknya nggak pernah kita ikut kuliah meskipun sekarang udah ada kuliah online ya sejak dulu open courseware dan sebagainya gitu cuman kalau dalam bentuknya webinar kan kayaknya nggak mungkin banget dulu kita ikut seminar secara langsung pembicara dari Harvard, pembicara dari London dan sebagainya tapi sekarang semuanya dibuka gitu. Ya. Inilah sebenarnya yang new normal itu.
ada kebiasaan baru menjadi tradisi baru. Itulah makna new normal. Iya, tapi kalau bagi pelajar Indonesia luar negeri kayaknya ini udah biasa sih. Kita terbiasa berorganisasi secara virtual, RDL dan sebagainya. Baik, langsung ya kita masuk ke pembahasan. Jadi kita mau ngangkat tema tentang tadi seperti saya bilang di awal, PPTV ingin menghadirkan juga ruang diskusi dan juga edukasi buat generasi muda, khususnya para pelajar Indonesia di luar negeri, tentang korupsi gitu, dan juga apa aja yang harus kita persiapkan sebagai nantinya menjadi generasi pemimpin masa depan. Nah, kalau lebih spesifik lagi, karena baru beberapa hari kemarin kan kita baca berita dan cukup viral ya, banyak meme, banyak juga video parodi, bahkan stand up comedian juga bikin video reaksinya lah gitu, dan juga ada perbandingannya gitu kan. Kita ketahui bahwa kasus penyerangan pada penyidik senior KPK, Bang Novel Baswedan, lebih tepatnya penyiraman air keras ke beliau, itu kan sudah terjadi sejak 3 tahun lebih, gitu. Tepatnya kan 11 April 2017, dan itu udah 3 tahun lebih, tapi banyaklah dramanya gitu, mulai dari banyak media yang berusaha menyuarakan ini, terus sampai akhirnya desakan kepada Presiden Jokowi supaya menyelesaikan ini, karena ini juga sebagai ancaman, karena ini juga kan bukan kali pertama penyerangan atau teror kepada orang-orang KPK yang berusaha bagaimana menjaga Indonesia ini gitu, dari khususnya di sektor ekonomi ya, karena terkait keuangan, memberantaslah korupsi ini yang sudah mengakar gitu. Apalagi baru berapa yang lalu juga kan KPK juga udah berapa kali mengadakan webinar juga kan, salah satunya yang baru saya tonton itu tentang bagaimana politik Indonesia itu, korupsi itu tidak sekedar korupsi, tapi udah mengakar oligarki, ada dinasti kekuasaan dan sebagainya gitu. Nah, dalam perjalanan penyusutan kasus penyerangan pada penyidik KPK ini, pada Bang Novel, itu banyak proses yang sudah dijalani, mulai dari kepada beliau sendiri ya, pemulihan recovery kesehatannya, operasi udah berkali-kali dan sebagainya, sampai ya tadi upaya mencari keadilan tidak hanya dari Bang Novel sendiri, dari KPK, tapi juga dari banyak pihak gitu. Ada tim gabungan pencari fakta, baik itu independen maupun yang akhirnya didesak dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Nah, yang terbaru tadi berapa yang lalu, berita yang ramai tentang bacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menjatuhkan tuntutan 1 tahun penjara kepada 2 tersangka penyiraman ya oknum polisi ini, yang kemudian ya tadi banyak reaksi masyarakat gitu, khususnya yang di dunia maya ya, yang bikin meme-nya ada yang bilang pencarinya aja 3 tahun, tapi masa hukumannya cuma setahun. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas, dan juga nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana KPK, khususnya pasca revisi Undang-Undang KPK. Nah, untuk memulai dulu, bagaimana nih perspektif Bang Donald terhadap kasus ini yang ya sudah semikian lama gitu. Kayaknya udah mirip Bang Toib ya, 3 kali puasa 3 kali lebaran. Ya, makasih Rama dan kawan-kawan semuanya. Tentu saya ingin membuka kasus ini dari chapter pertama dulu, agar kemudian kita bisa mengingatnya paling tidak. Karena kan ini sudah masuk ke bab-bab akhir ceritanya. Ya, pinginnya pelaku kejahatan itu adalah masuk ke bab-bab akhir. Sehingga tidak ada lagi bab-bab baru atau pelaku-pelaku baru di dalam kasus ini. Itu keinginan pelaku. Nah, bab awal kasus ini kan memang dimulai dari sepak terjang seorang penyidik KPK, Novel Baswedan. Itu yang paling kita garis bawahi, Novel Baswedan tidak seorang diri, dia kolektif bersama seluruh koleganya di KPK, menangani berbagai macam kasus-kasus KPK yang tergolong high profile. Ada kasus Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian ada kasus Setia Novanto, ada kasus Sekretaris Mahkamah Agung yang tidak kalah hebohnya sebenarnya bagi orang yang paham hukum, karena mantan petinggi Mahkamah Agung ini diduga jadi bagian dari praktek mafia peradilan
bagi orang-orang yang berada di dunia hukum itu menjadi isu yang sangat menarik sekali, itu Rama. Nah, Novel adalah seorang yang high profile menangani kasus-kasus besar. Salah satunya adalah kasus IKTP, yang kemudian adalah kasus Joko Susilo. Joko Susilo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 di kepolisian yang kemudian diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam perjalanan kasus itu banyak juga terjadi polemik. Mungkin masih ingat bagaimana terjadi aksi kriminalisasi terhadap saudara Novel. Dia kemudian dituduhkan melakukan kejahatan penganiayaan yang terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba dituding melakukan penganiayaan terhadap tersangka pencuri burung walet saat masih bertugas di Bengkulu. Itu ada cerita yang sangat jauh dan sangat panjang, jauh sebelum KPK dibentuk atau jauh sebelum Novel berada di KPK. Tiba-tiba kasus itu menguap. Orang banyak menduga kasus itu adalah bagian dari sebuah upaya kriminalisasi terhadap proses hukum yang dijalankan oleh Novel Baswedan. Banyak dugaan itu, dan menurut saya menjadi sulit untuk dihindarkan dugaan tersebut karena memang punya korelasi, punya justifikasi untuk menunjukkan korelasi itu. Nah, alhasil Rama, dalam berjalannya proses hukum yang dijalankan oleh Novel, ada dugaan-dugaan barangkali kita tidak pernah bisa menebak siapa aktor yang sesungguhnya, aktor intelektual, atau dalam istilah hukum disebut sebagai intellectual dader, orang yang menyiram kepada Novel. Dibutuhkan pencarian sekitar lebih kurang 3 tahun. Akhirnya ditemukan pelakunya. Itu pun simpang siur, kawan-kawan PPI semua. Simpang siur pada waktu itu, sebagian anggota Polri mengklaim dia menyerahkan diri, ada sebagian lain mengklaim dia ditangkap. Nggak jelas juga pada waktu itu, apakah dia ditangkap atau menyerahkan diri. Sebab, apa proses yang akhirnya membuat dia diproses secara hukum tentu akan menghadirkan sesuatu yang memberatkan atau meringankan di dalam proses hukumnya nantinya. Orang yang menyerahkan diri tentu hukumnya bisa lebih rendah daripada orang yang ditangkap, gitu kira-kira. Nah, proses hukum berjalan memang sudah menghadirkan banyak kecurigaan. Mulai dari banyaknya saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa tidak dihadirkan oleh jaksa. Kemudian dalam persidangan, jaksa juga cenderung hanya mendengarkan keterangan dari satu sisi saja, dari pelaku saja. Pelaku mengklaim bahwa dia menyerang Novel karena merasa sakit hati Novel mantan anggota kepolisian dan keluar sehingga dianggap berkhianat kepada kepolisian. Ini menurut saya kalau kita telaah dalam logika yang paling sederhana, rasanya sesuatu yang tidak logis. Sebab orang ini tidak saling kenal, terkecuali dia saling kenal sebelumnya. Novel keluar dari institusi kepolisian, yang bersangkutan juga tidak dirugikan. Kan institusi kepolisian bukan punya bapaknya dia, kira-kira logika sederhananya kan begitu. Kecuali kalau bapaknya ikut bangkrut gara-gara dia keluar dari institusi kepolisian. Ikut rugi secara material atau imaterial karena Novel keluar dari kepolisian. Ini logika yang nggak pernah dikejar oleh jaksa. Jaksa juga tidak mengejar siapa orang yang memerintahkan, siapa yang kemudian orang yang disebut-sebut oleh Bang Novel sebagai seorang jenderal yang menyuruh melakukan itu. Nggak pernah dikejar itu. Tidak pernah didalami. Dari situ sesungguhnya kita sudah mulai menduga ada yang salah dalam proses ini. Di level penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Puncak dari dramatologi kasus ini adalah penuntutan kemarin yang akhirnya ramai seantero negeri, bahkan beritanya mengalahkan berita kasus-kasus COVID atau berita Dr. Reisa yang sedang trending di Indonesia sebagai juru bicara COVID. Justru mengalahkan berita itu. Tuntutan 1 tahun menjadi puncak kemarahan publik. Tentu tidak hanya kemarahan KPK, kemarahan saya sebagai aktivis, tetapi kemarahan kolektif, tadi Rama sampaikan.
Bahkan para komedian, para komikus pun ikut urun memberikan pendapat dan pandangan mereka terkait dengan kasus ini. Para seniman, artis, budayawan, akademisi, semua memberikan pandangan. Bahkan anggota Komisi Hukum, jarang-jarang juga anggota DPR ngomong dan ngomentarin soal kasus ini. Tiba-tiba mereka juga memberikan pandangan. Saya menilai ini adalah puncak kemarahan secara kolektif. Ada proses hukum yang tidak adil. Ada logika yang dilecehkan di dalam tuntutan itu. Rama, 1 tahun. Orang kemudian mencari perbandingannya dalam kasus-kasus yang lain. Ada kasus pemandu lagu yang disiram air keras di Mojokerto yang divonis 12 tahun penjara. Tuntutannya bahkan 15 tahun penjara pada waktu itu oleh jaksa. Ada kasus yang terjadi di daerah Bengkulu, di mana dia dituntut 10 tahun dan hakim memvonis 12 tahun penjara. Terjadi di 2019. Ada juga kasus seorang suami yang menyiram air keras kepada istrinya, dituntut 12 tahun dan divonis 12 tahun. Itu tahun 2006. Ada begitu banyak kasus sebenarnya, Rama dan kawan-kawan PPI, yang sebenarnya kalau dilihat perbuatannya sama, tetapi kemudian kok tiba-tiba berbeda sekali treatmentnya. Bahkan jauh lebih buruk di dalam kasus ini treatmentnya. Novel pelaku, kalau dilihat Novel itu adalah seorang penegak hukum yang diserang saat melakukan tugasnya, sementara pelaku adalah anggota BRIMOB, anggota penegak hukum, seorang politisi aktif. Nah, dalam logika hukum sesungguhnya harusnya ada pemberatan terhadap perbuatan yang bersangkutan. Secara teoretik dalam KUHP itu tuntutan bisa ditambah 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. Ini tidak dilakukan, justru banyak diskonnya. Nggak tahu, ini kan seluruhnya lagi banting harga sekarang. Mau jual rumah, terus hashtag harga corona. Mau jual mobil, hashtag harga corona. Lagi musim itu kayaknya. Nah, penegak hukum juga kayak begitu. Tuntutannya hashtag lagi corona. Tuntutannya hanya 1 tahun saja. Nah, ini menurut saya yang menyentil rasa keadilan kita di dalam kasus ini dengan tuntutan yang hanya 1 tahun saja, pada profil yang diserang itu adalah penegak hukum dan yang menyerang profilnya juga adalah penegak hukum. Tapi ya seperti itu, seolah-olah menjadi, kalau mengutip bahasa Bang Novel, ini hanya menjalankan skenario saja. Ancaman hukumnya sudah jelas, dan hukumannya berapa. Gitu kira-kira, Ram. Siap. Ya, dalam perjalanannya tadi ya seperti Bang Donald bilang, saya juga baru tahu gitu. Ternyata buat penegak hukum yang melakukan tindak pidana harusnya ada pemberatan sepertiga masa tuntutan gitu. Dan mungkin kan yang kemudian jadi ramai di publik adalah seolah-olah hanya karena kata maaf dan dinilai tidak sengaja mau lemparnya kemana terus malah kena muka dan sebagainya, itu bisa meringankan itu kan jadi makin jengkel lagi kan publik ini gitu. Bahkan bahkan yang saya lihat ada obrolan itu Bang Andromeda, salah satu jurnalis juga, dengan kuasa hukumnya Bang Novel, Pak Saur Siagian, sampai beliau bilang, yang saya tangkap ya gitu, pas 1 tahun udah mending sekalian dibebaskan aja lah gitu kan, sama aja gitu setahun dengan tidak dihukum gitu. Ya kalau misalnya dari kita spesifik gitu bahas masalah yang tuntutan gitu, karena kan orang-orang mungkin sebagian taunya tuntutan itu adalah akhir gitu, udah tuntutan tinggal diputus hakim aja kan, padahal sebenarnya ada rentetan proses lagi yang harus dijalani gitu, mulai dari mungkin tanggapan dari kuasa hukum tersangka, dan kayaknya mereka nggak mungkin ngajuin banding ya karena sama aja dengan ini udah sangat baik gitu, dan mungkin yang lain dan sebagainya gitu. Nah, kalau Bang Donald sendiri melihat bagaimana, apa nih sebenarnya yang bisa diusahakan, atau ya sudah, karena kan GPU yang saya tahu juga, yang baru tahu gitu, ternyata kalau hakim pun nantinya kan
hanya bisa memutuskan itu dari pasal yang diambil oleh JPU kan, tidak bisa di luar konteks itu, atau bagaimana Bang? Ya, prinsipnya begini, Rama dan kawan-kawan. Ada yang membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata itu mencari kebenaran formil, sebatas apa yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa. Ada penggugat dan ada tergugat. Kemudian apa yang diinginkan penggugat, itulah yang kemudian bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan hakim. Dan hakim dalam hukum perdata itu dilarang ultra petita, melebihi apa yang diinginkan oleh pemohon. Oke. Itu prinsip dasar hukum perdata, hukum acara perdata. Sebaliknya di dalam hukum pidana, itu adalah mencari kebenaran material, kebenaran faktual yang sesungguhnya. Disinilah kemudian berlaku bahwa hakim mencari kebenaran yang sesungguhnya. Maka kalau di dalam perdata itu hakimnya pasif, kalau di pidana hakimnya aktif. Dia secara leluasa menentukan yang boleh bicara di persidangan. Dia bisa secara leluasa hakim untuk menilai ini gugatannya kabur, ini gugatannya lemah, atau kemudian hakim nanti bisa memutuskan dia terbukti bersalah dan ada pihak lain yang diperintahkan oleh hakim untuk terus dikejar keterlibatannya kepada penegak hukum. Saking luasnya kewenangan hakim di dalam peradilan pidana, karena dia mencari kebenaran material, tidak hanya formil. Nah, bagaimana kemudian tindak lanjutnya dalam kasus ini? Tentu saja Rama dan kawan-kawan, kita sangat berharap mata hati hakim terbuka. Cukuplah mata Bang Novel yang hilang, jangan sampai kemudian juga mata hati hakim juga hilang atau menjadi kabur samar-samar. Kita sangat berharap kepada hakim dengan sumpah yang dia sampaikan ketika menjabat, ketika dia dilantik atau diangkat menjadi hakim, dia menyampaikan sumpah jabatannya. Itulah yang kemudian harusnya menjadi pagar tugas dan wewenang dia selama menjabat sebagai seorang hakim. Ini yang kita harapkan, Rama, sesungguhnya hakim bisa memvonis lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yang saya sampaikan juga yang berkaitan dengan penyiraman air keras di kasus Bengkulu yang terjadi di tahun 2019. Tuntutan jaksa itu hanya 10 tahun penjara, tapi kemudian vonis hakim adalah 12 tahun penjara. Apakah ini mungkin juga terjadi di dalam kasus ini? Saya pikir dan kita berharap itu terjadi. Harapan kita. Sebab jangan sampai kemudian pengadilan juga menjadi bahan cemoohan. Cukuplah kemudian sekarang jaksaan secara institusi yang jadi bahan cemoohan. Karena kalau kasus ini bertele-tele seperti ini, Rama dan kawan-kawan, yang ramai di sosial media kan sekarang rekam jejak hakim jaksa yang disorot. Macam-macam pemberitaan, macam-macam sekali informasi yang terpapar di sosial media. Mulai dari kebiasaan oknum jaksa main golf, kendaraan-kendaraan yang bersangkutan, kemudian koleksi benda-benda mewah, Louis Vuitton, Chanel, dan lain-lain segala macam. Ini yang kemudian sedang disorot. Jadi yang terjadi sekarang adalah Rama hukuman sosial. Hukuman sosial yang sedang berjalan kepada penegak hukum yang patut diduga punya kepentingan atau setidaknya tidak serius di dalam penanganan kasus ini. Kok ada orang biasa sampai dituntut 12 tahun dan divonis 12 tahun. Ini adalah penegak hukum yang semestinya ada pemberatan di situ, malah juga dituntut 1 tahun saja dengan berbagai macam hal yang meringankan. Minta maaf segala macam. Toh dia nggak bilang minta maaf juga, yang saya dengar. Ketika dia ditangkap, kata-kata dia yang keluar itu adalah novel pengkhianat masih nyanyi novel Baswedan juga. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya itu dari satu hal. Yang paling mungkin sekarang secara prosedural
kita harapkan adalah hakim yang secara jernih melihat kasus ini. Kita minta bukan hanya soal vonis 12 tahun penjara, vonis maksimal, atau merespon tuntutan yang ringan ini, tetapi juga pada hal yang lain bahkan. Kita berharap juga hakim memaksa, menyuruh penyidik dalam putusannya mengembangkan perkara ini kepada aktor yang sesungguhnya. Itu justru yang semestinya dilakukan. Karena kami meyakini orang ini hanya aktor lapangan saja. Belum aktor yang sesungguhnya. Kalau ibarat kulit itu hanya kulit ari, kulit terluar. Belum sampai ke daging atau bahkan jantung dalam kasus ini. Itu menurut saya yang paling. Sementara siapa yang lain ya? Yang lain tentu masyarakat terus harus bisa mengawali kasus ini. Institusi asal jaksa tentu juga harus mengkritisi agar tidak ada terjadi labeling negatif kepada institusi. Bagaimana cara meresponnya? Ya jaksa juga proses yang bersangkutan. Sebab dalam kasus hukum, Rama, tuntutan itu tidak hanya berasalkan dari jaksa operasional yang ada di persidangan itu. Dalam proses penuntutan, itu ada yang namanya rentut rencana penuntutan. Nah, rentut ini didiskusikan oleh jaksa teknis itu dengan atasannya. Ada kasih, ada kajari, bahkan kalau lebih tinggi sampai ke pihak kejagung untuk mendiskusikan. Nah, saya sebenarnya bersama masyarakat sedang menunggu apakah tuntutan ini diketahui dan diinginkan oleh pimpinan kejaksaan atau hanya sebatas jaksa itu saja. Ini menurut saya yang terus penting kita dalami dan kita kejar dalam proses yang sedang berlangsung saat sekarang ini, Rama. Iya, tadi ya yang udah bilang gitu. Ya mungkin kan sekarang ini masyarakat kan fokusnya adalah rendahnya tuntutan jaksa penuntut umum kan, yang cuma 1 tahun gitu. Tapi kan yang nggak kalah pentingnya juga, sebenarnya kan bisa dibilang, bahkan kalau misalnya dilihat di berita, ada yang membandingkan sketsa yang pernah dibuat pelaku penyiraman itu dengan yang sekarang menjadi tersangka itu beda gitu. Ya itu mungkin hal yang lainnya. Cuman kan yang nggak kalah pentingnya, jangan sampai kemudian masyarakat fokus kepada ini orang dua yang ya nggak tahu lah sebenarnya ya apa terjadi, wallahu alam gitu, apakah dia adalah orang dikorbankan atau memang mereka berdua adalah pelakunya gitu. Tapi kan yang paling penting adalah aktornya kan. Percuma kita menghukum seberat-beratnya, bahkan kalau perlu mungkin hukuman mati kepada dua ini, tapi aktor di belakangnya ini masih berkeliaran kan, itu sebenarnya yang harus diincar kan. Nah, terus juga kita ngelempar ke sosmed kan, ada yang berkomentar terkait kasus ini gitu. Dia bilang gini, ayahanda beliau yang berkomentar ini adalah salah satu petinggi kepolisian lah di kota dia gitu, dan dia bilang dia sempat curhat lah ke ayahnya bahwa kenapa ya kalau ada uang itu semua bisa gampang selesai gitu, dan korban apa kabarnya nasibnya gitu, yang dilakukan oleh tersangka hanya dengan kata maaf kemudian itu berubah gitu. Dan ayahnya beliau bilang ini, inilah Indonesia sekarang nak gitu, orang jujur akan diancam, akan diadili, dan orang salah malah akan dibela. Makanya sekarang orang-orang berani buat salah, nggak kayak orang dulu yang takut hukum. Ya mungkin kan yang belum lama terjadi juga, berapa aktivis juga kan dikriminalisasi, ada yang WhatsApp-nya diretas dan sebagainya. Nah mungkin itu nanti kita akan coba angkat di akhir gitu, pesan udah donat mungkin pada mahasiswa, tapi kita balik lagi ke kasus ini. Kalau misalnya terkait masyarakat ya kalau tadi kan mungkin harapan kita gitu, paling penting kan yang kemudian memutuskan akhirnya adalah hakim gitu. Tapi kepada masyarakat apa ada yang bisa dilakukan gitu? Hanya sekedar mungkin tadi ya hukuman sosial, itu mungkin udah jelas ya. Netizen atau warga Indonesia itu yang tadi udah bilang, membongkar satu orang yang lagi ramai diperbincangkan itu bisa dari A sampai Z. Mungkin bisa jadi sisa keluarganya bisa itu dicari sama warga plus 62 gitu. Tapi apa hal yang lain yang bisa dilakukan? Apakah mungkin bisa memberikan gugatan, atau mungkin bisakah lewat petisi itu powerful atau apa dah? Ya, petisi bisa menjadi salah satu opsi dan itu sudah juga dilakukan.
Nah, di sisi yang lain kami juga mendorong sahabat peradilan, amicus curiae, dan analisis itu sudah diberikan kepada pihak pengadilan Jakarta Utara, pihak pengadilan yang sudah memproses dan mengadili perkara ini. Jadi semoga hakim kemudian melihat secara lebih jernih kasus ini. Karena memang begini, Rama, kasus yang sudah masuk ke domain peradilan tidak banyak pihak yang akan bisa melakukan perannya. Itu prinsipnya. Karena ada peran-peran secara formal yang sudah ditakar. Peran jaksa apa, peran kuasa hukum apa, peran hakim apa. Peran outsider itu kemudian lebih kepada supporting. Tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, makanya kemudian kanal masyarakat itu ada di sosial media. Kanal masyarakat itu ada di amicus curiae yang saya sampaikan tadi. Kanal masyarakat juga bisa dalam bentuk kirim petisi, kemudian membuka rekam jejak para hakim, para jaksa. Itu adalah peran-peran masyarakat outsider. Peran di luaran yang kemudian menjadi bagian yang mudah-mudahan bagian dari cara membuat peradilan lebih transparan, membuat hakim tidak berani main-main mata untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Itu beberapa contoh peran yang sudah dan sedang dilakukan oleh kawan-kawan Rama. Yang lain yang belum terlibat mungkin bisa salah satu mengambil di antara peran itu. Ikut menandatangani petisi, ikut kemudian ramaikan sosial media dengan hukum pelaku, dengan hukuman yang adil. Beda loh, hukuman yang adil dengan hukuman terberat itu beda loh, dengan hukuman yang adil yang kita mintakan. Karena bagi saya, tentu tidak juga adil kalau yang divonis hanya pelaku lapangan saja. Sementara pelaku otak kejahatan itu tidak dihukum. Jangankan dihukum, dicolek dalam proses penyidikan pun tidak. Tentu ini tidak adil, baik bagi novel sendiri atau bagi pelaku yang dihukum tentunya, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, tadi kita bahas masalah yang tadi ya, penyerangan pada penyidik KPK dan bagaimana proses hukumnya. Nah, kalau dalam perjalanannya, ya tadi mungkin kalau orang kan taunya kan gambar sketsa dan sebagainya. Nah, kalau mungkin udah boleh bagikan gitu, selama ini proses baik itu dari tim advokasinya Bang Novel maupun dari yang dibentuk sama Presiden sama kepolisian, itu memang terutama yang dari pemerintah ya, yang dibuat pemerintah itu hanya emang fokus kepada pelaku utama, pelaku penyiramannya saja, atau memang sama sekali nggak menyinggung tadi aktor intelektual, atau bagaimana dah fokusnya itu? Saya pikir ada tangan kuat yang mengatur proses hukum. Jadi proses hukum yang berjalan sekarang adalah proses hukum yang abnormal. Kalau proses hukum normal, bandingkan dengan kasus yang lain. Semisal ada yang divonis 12 tahun, ada yang divonis 10 tahun. Itu adalah proses hukum normal. Penegak hukum tidak punya tembok untuk melakukan sesuatu secara benar. Tapi kalau ada orang lain berkuasa secara di atas hukum, bisa mengatur hukum, bisa mengendalikan banyak hal, maka kemudian proses hukum yang berjalan seperti yang kita lihat hari ini, berjalan secara abnormal. Tiba-tiba ada tuntutan 1 tahun seperti ini. Kemudian tidak ada upaya untuk mengejar pelaku sesungguhnya. Yang saya khawatirkan lebih pada level ini, tuntutan 1 tahun itu bukan hanya keinginan jaksa, tapi keinginan orang-orang di belakang jaksa yang bisa berada di atas hukum tadi, Rama. Itu yang paling berat menurut saya. Dia bisa mengatur hukum, baik karena posisi politiknya dia, posisi dia di kekuasaan, atau karena uangnya dia. Itu beberapa variabel yang paling dimungkinkan kenapa hukum bisa dikontrol. Dan kalau kita mau jujur, ini bukan cerita hari kemarin dari Indonesia. Ini adalah cerita-cerita lama bagaimana penegakan hukum disabotase oleh orang-orang yang punya kekuasaan.
baik karena kuasa pangkat atau karena kuasa uang. Nah, kalau udah seperti ini, harapannya tentu menjadi kecil. Nah, bagi saya, tuntutan 1 tahun itu mengkonfirmasi adanya praktek orang kuat yang mengatur proses penegakan hukum di dalam kasus ini. Kalau nggak ada orang kuat, nggak ada orang kebal hukum, ya prosesnya akan berjalan normal. Nah, ini kan bagi saya lagi-lagi kalau ditarik ke pernyataan saya sejak awal, ada urusan apa 2 orang ini dengan Novel Baswedan? Dalam logika kausalitas, hubungan sebab akibat antara pelaku dengan novel. Pelaku tidak kenal novel atau novel tidak kenal dengan pelaku sebelumnya. Novel tidak pernah memproses yang bersangkutan atau keluarganya di dalam kasus-kasus tertentu. Kalau keluarganya diproses, mungkin dia punya motivasi balas dendam, kan kira-kira begitu. Misalnya bapaknya pernah kasus korupsi, kemudian novel yang nangkap, ada motivasi balas dendam di situ. Sudah ada 2 motif yang coba kita urai tadi. Kemudian yang ketiga, dia menyebutkan bahwa novel berkhianat. Mari kita konfirmasi, apa urusannya? Misalnya saya dalam logika yang paling sederhana, Rama ini bos saya, direksi di perusahaan. Saya adalah anak buah Rama. Saya kemudian menggelapkan uang perusahaan. Wajar kemudian Rama menjadi marah kepada saya karena ada hubungan kausalitas jabatan di situ. Atasan marah ke bawahan karena bawahan melakukan kejahatan. Rama marah lagi karena yang dirugikan adalah perusahaan Rama. Jadi yang dirugikan tidak hanya individu, tetapi perusahaan juga dirugikan. Nah, sekarang balik kita contoh dalam kasus ini analoginya, yang dirugikan bukan dia, institusi kepolisian juga bukan institusi bapaknya. Kok dia merasa rugi? Kenapa dia bisa marah? Dalam logika ini kadang-kadang netizen plus 62 ini justru lebih pintar sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan di sosial media, dengan kritiknya di sosial media. Maka kemudian kalau kita lihat institusi kejaksaan kan tidak memberikan respon apapun terhadap kasus ini. Nggak ada statement itu dari kejaksaan secara formal untuk menanggapinya. Ini menurut saya justru meyakini pelaku ini hanya pelaku lapangan, tetapi ada aktor yang berdiri di atas hukum yang bisa mengatur hukum, sehingga prosedur hukum berjalan secara abnormal seperti yang kita lihat hari ini. Itu kira-kira. Ya, baik. Berarti yang harus diperhatikan juga buat warga plus 62 ya atau sahabat PPI TV, tidak hanya mengawal kasus ini supaya keadilan yang didapatkan oleh Bang Novel, tapi juga mengawal benar-benar kasus ini sampai ditemukan memang aktor intelektual yang meskipun ya pasti itu mungkin dramanya akan lebih panjang lagi ketimbang drama vonis tuntutan kepada tersangka gitu. Dan yang berapa kali Bang Novel sempat bilang juga kan kasus penyiraman kepada beliau gitu, dan ya teror gitu pada beliau ini kan bukan hanya kasus personal semata gitu, beliau sebagai perseorangan gitu, tapi kan yang dalam skop yang lebih besar adalah ini bukan kasus pertama teror kepada orang KPK gitu. Dalam hal ini penyidik ya. Ini udah kasus sekian. Bahkan beliau aja udah menerima banyak sekali teror. Gitu. Nah, kaitannya dengan kondisi KPK sekarang, bagaimana udah melihatnya, khususnya terkait ya pasca revisi UU KPK? Respon terakhir Rama tadi menarik. Saya mau tambahkan dulu sedikit soal itu. Ada begitu banyak teror kepada KPK. Ada salah satu penyidik KPK yang juga menangani kasus high profile, mobilnya disiram air keras. Dia lebih beruntung karena mobilnya itu tinggal yang disiram itu Rama itu kap depan mobilnya itu, tempat cover mesin. Dia tinggal cat ulang saja kalau itu bisa dilakukan. Kalau soal mata kan nggak bisa diproduksi ulang, itu masalahnya. Barang pemberian yang maha kuasa satu seumur hidup kan itu kira-kira.
Ada juga teror kepada rumah pimpinan KPK, Pak Agus Raharjo, Pak Laude Muhammad Syarif, itu pernah dilempar bom Molotov. Yang menariknya, Rama, kawan-kawan PPI, itu ada video wajah pelaku, di mana tempat pelaku, di mana institusi asalnya, itu tahu semua. Berseragam juga, saya nggak usah sebutlah seragamnya dari mana. Tapi nggak tersentuh juga secara hukum. Lagi-lagi saya ulangi, berseragam juga. Tapi tidak tersentuh secara hukum, padahal sudah ada videonya. Bang Novel ini setelah berjuang 3 tahun, baru ditemukan pelakunya. Itu pun masih pelaku lapangan. Belum pelaku sesungguhnya. Begitu besar perjuangan untuk mencari keadilan. Coba kalau orang mengkritik pemerintah hari ini mengkritik, besok sudah langsung di kantor polisi. Orang aktivis BEM Papua hanya mengkritik pemerintah agar tidak bersikap rasis, tuntutannya 12 tahun. Ketua BEM. Emak-emak didakwa, dituntut melakukan penyebaran hoaks di Pilpres kemarin, tuntutannya itu 2 tahun penjara. Ini kalau ada proses hukum hari ini, kalau kita lihat, begitu rame sekali, kalau sudah melibatkan penguasa, pasti lama prosesnya. Jadi menurut saya itu adalah salah satu problem klasik penegakan hukum di kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas, apalagi kalau sudah melibatkan yang berkuasa. Bagaimana kondisi KPK sekarang? Ini pertanyaan menarik dari Rama. Memang ada titik balik di KPK hari ini. KPK yang dikenal secara global, universal, saya pribadi alhamdulillah punya pengalaman beberapa kali mengikuti forum-forum yang levelnya internasional di beberapa negara, mendiskusikan perkembangan dan dinamika global dalam pemberantasan korupsi. KPK itu kondisinya top 3. 3 terbaik institusi penegak hukum yang ada di dunia. Dulu di tahun 76 sampai 80 itu yang paling terkenal di dunia itu adalah ICAC Hong Kong. Independent Commission Against Corruption Hong Kong, ICAC. Bahkan KPK Indonesia pun belajarnya ke ICAC Hong Kong. Nah, setelah ICAC, yang paling terkenal, conviction rate-nya sampai kemudian 99%, itu adalah KPK Indonesia. Seluruh pelakunya kemudian, hampir seluruhnya hanya 1 saja yang divonis bebas, itu berhasil dipenjara dan dibuktikan kesalahannya. Itu adalah KPK. Setelah dipelajari, ini yang menariknya Rama, kawan-kawan PPI, apa yang membuat kerja KPK itu menjadi nyaris sempurna selain kemudian variabel integrity ya, ternyata adalah berkaitan dengan kewenangan-kewenangannya mereka. KPK itu independen, tidak berada di bawah rumput eksekutif, apalagi legislatif, politisi semua kan. Dia independen dari cabang kekuasaan. Maka kalau pendekatan teorinya, kalau pakai teori Bruce Ackerman, The New Separation of Power, KPK ini adalah cabang keempat dari cabang, karena ada komisi-komisi negara independen. Itu adalah rumusnya. Kemudian yang kedua adalah penyidik yang independen dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah adanya peran publik untuk mengawal KPK. Tapi hari ini, itu yang kemudian diterobos dan diterabas dalam undang-undang revisi undang-undang KPK. KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen, Rama dan kawan-kawan, karena sudah berada di bawah rumput eksekutif. Jadi kalau presiden bisa perintahkan KPK itu bisa, tapi tidak berkaitan dengan case langsung ya, karena itu tetap harus independen. Kalau presiden bilang kamu harus awasi ini KPK adalah upaya pencegahan, itu presiden bisa sekarang. Karena dia di bawah rumpun eksekutif. Dulu penyidik KPK itu adalah penyidik KPK.
disebutnya di dalam undang-undang yang diangkat dan dipertingkat oleh KPK. Sekarang penyidik KPK itu statusnya adalah ASN, aparatur sipil negara. Ya tentu ada badan kepegawaian, ada Kemenpan RB yang akan ngurusin mereka. Independen nggak? Enggak juga. Ini yang kemudian ditanggalkan dan dicabut paksa dari KPK, Rama, melalui revisi Undang-Undang KPK. Nah, sekarang kondisinya tentu berubah secara drastis, berubah secara signifikan. Faktor politik sangat kuat sekali untuk mengkebiri KPK, mengkecilkan mereka. KPK mengenangani banyak kasus-kasus yang high profile. Kekuasaan sana di Medan Merdeka juga merasa tidak aman ketika KPK kuat sekarang seperti ini. Maka kemudian kedua belah pihak bertemu kepentingannya melakukan revisi Undang-Undang KPK seperti yang kita lihat hari ini. Itu adalah salah satu titik balik dari KPK yang kuat di masa lalu. Sekarang kalau joke saya dengan kawan-kawan, ada KPK dulu dan sekarang, KPK sekarang. KPK sekarang adalah KPK Jokowi. Karena komisionernya dipilih oleh Jokowi. Itu juga salah satu persoalan juga pemilihan komisioner kemarin itu. Sekarang yang menjadi pimpinan KPK itu adalah polisi aktif. Yang menjadi pimpinan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaan mendasarnya adalah, sudahkah institusi kepolisian bersih dari korupsi? Ya kalau enggak tentu akan menghadirkan masalah atau hanya akan memindahkan masalah. Ini yang kemudian menjadi banyak kritik panjang. Selama setahun kemarin, Rama, mungkin sebagian kawan-kawan PPI menyimak revisi Undang-Undang KPK. Kemudian seleksi pimpinan KPK menjadi beberapa isu krusial yang muncul sepanjang tahun 2019 kemarin. Dan yang terjadi adalah sekarang KPK berada pada titik balik, pimpinannya juga tidak begitu diharapkan bekerja secara maksimal dalam pemberantasan korupsi. Itu Ram. Oke, ya pernah nyimak juga ya dulu di beberapa acara gitu, di beberapa stasiun TV kan, Bang Donald juga bilang bahwa sebenarnya semua institusi yang independen itu sebenarnya udah ada pengawasan, badan pengawasan eksternalnya. Untuk apalagi kemudian harus ada pengawas khusus lagi gitu di KPK gitu. Dan kemudian malah sekarang kan kewenangannya malah nggak cuman mengawasi tapi juga memberikan perizinan penyadapan dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya terkait yang terbaru yang mungkin dikerjakan juga oleh Bang Novel, kasusnya Nur Hadi. Nah, itu kan mungkin kalau orang melihatnya, lah itu buktinya sekarang ada kerjanya gitu, misalnya KPK, dan Bang Novel juga diberikan kebebasan. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi sebenarnya gitu kalau misalnya dari kacamata Bang Donald sebagai peneliti ICW gitu? Ada dua kasus sekarang tuh. Pertama, kasus Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung, yang diduga menerima 40 miliar lebih dalam rangka kasus. Itu baru satu kasus loh. Kemudian ada juga kasus lain, Harun Masiku, yang juga sempat rame, seorang politisi yang diduga memberikan uang kepada komisioner KPU sehingga yang bersangkutan bisa menjadi anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu. Jadi sekarang semua dibeli, kursi DPR pun bisa dijual belikan sekarang dengan berbagai macam cara tentunya. Nah, ini adalah potret dua kasus yang adalah kasus masa lalu. Nur Hadi itu adalah kasus masa lalu yang penetapan tersangkanya dilakukan oleh pimpinan KPK lama. Saya juga tidak yakin kalau pimpinan sekarang baru ini akan berani mentersangkakan Nur Hadi. Karena saya dan kawan-kawan IC tahu betul rekam jejak pimpinan KPK saat sekarang ini. Harun Masiku juga demikian. Itu adalah kasus lama yang sprindiknya ditangani oleh pimpinan lama. Ini adalah kasus lama yang ditangani oleh penegak
pimpinan KPK yang baru. Masih ada bolongnya tentunya. Nur Hadi sampai dengan hari. Nur Hadi sudah ditemukan, tetapi Harun Masiku juga belum ditemukan. Jadi justifikasi bahwa tidak ada masalah dengan revisi Undang-Undang KPK itu ada salah. Tetapi saya mafhum itu, Bang Rama dan kawan-kawan, narasi-narasi itu kan dimainkan oleh kelompok-kelompok yang pro revisi Undang-Undang KPK, baik pada sisi pemerintah maupun para politisi-politisi di DPR. Tetapi kalau dilihat secara lebih detail, itu sesungguhnya bukanlah kasus-kasus yang ditangani oleh pimpinan baru dengan undang-undang baru. Itu justru ditangani oleh pimpin lama dengan undang-undang yang lama. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ya kasus itu tinggal melanjutkan aja, atau emang nggak bisa diintervensi dah dengan pergantian? Sebenarnya kasus itu hanya kasus melanjutkan saja, case positionnya seperti itu. Jadi carry over dari pimpinan yang lama, penyidiknya masih ada, ya ditangani. Sekarang relatively nggak ada kasus baru yang ditangani oleh pimpinan KPK yang baru ini. Dulu kalau pertengahan tahun itu pasti selalu akan ada OTT kepala daerah, apalagi ini mau pilkada. Dulu sebelum pilkada itu ada belasan kepala daerah yang ditangani oleh KPK sebelum pilkada. Sekarang ada pilkada di 270 daerah. Saya kok nggak yakin, saya yakin Rama juga berpikiran yang sama. Tiba-tiba korupsi kepala daerahnya menjadi hilang. Nggak mungkin. Justru karena tidak adanya penangkapan, makanya kemudian korupsi kepala daerah ini menjadi nggak muncul gitu. Ini adalah problem yang memang sulit dibantah muncul karena dua faktor. Faktor dari revisi Undang-Undang KPK dan faktor karena pimpinan KPK yang baru dari pilihan-pilihan politik. Maka hari ini di salah satu media online juga ada berita menarik, Rama. Beritanya lebih kurang menyebutkan dorongan agar Presiden Jokowi meminta kepada penegak hukum jika ada yang niat korupsi dana corona, silakan gigit. Itu kira-kira kata-kata Presiden. Ya, saya lucu saja. Gimana KPK mau menggigit kalau taringnya sudah copot? Dan seolah-olah yang ngomong itu lupa itu kerjaan siapa yang merevisi undang-undang KPK pada waktu itu. Ini adalah problem kita, bahwa politik kita itu punya banyak muka. Ada muka di depan layar, ada muka di belakang layar. Nah, politisi kita kalau di depan layar itu mukanya baik-baik semua. Kalau di belakang layar ketahuan aslinya. Sekarang saja kalau kita lihat, ada serangan kepada akademisi UII, Profesor Nikmatul Huda, yang akan menggelar diskusi dengan kawan-kawan BEM Fakultas Hukum UGM terkait dengan tema mungkinkah Presiden akan diimpeach gara-gara penanganan corona. Padahal diskusi itu mau menjelaskan mekanisme impeachment atau forum privilegiatum di Indonesia itu rigid dan sangat saklek sekali prosedurnya. Mau dibilang susah lah mengimpeach presiden kan itu kira-kira. Tapi ada yang gerah dengan diskusi itu. Akhirnya muncul berbagai macam teror. Teror para narasumber, anggota BEM diintimidasi sehingga diskusinya nggak jadi, batal dilakukan. Apakah presiden memberikan komentar? Saya nggak melihat komentar beliau sekuat beliau memerintahkan para menterinya untuk membangun jalan dan jembatan. Urusan-urusan demokrasi ini seolah-olah menjadi urusan yang kelas 3, kelas 4, atau kelas 5 bagi Presiden Jokowi. Tidak prioritas. Padahal beliau menjadi seorang presiden hari ini karena demokrasi. Tetapi ketika sudah menjadi presiden, seolah-olah kehilangan makna bagaimana menjaga dan merawat demokrasi itu sendiri. Gitu, Rama. Iya. Malah baru dengar Mas teror. Ini kayaknya baru ya deh yang impeach apa? Ini sudah terjadi kalau saya tidak keliru 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, berarti termasuk baru lah ya. Termasuk baru. Dan itu sangat ramai sekali.
menimbulkan banyak kemarahan juga, protes keras dari kampus-kampus, dari universitas. Kebebasan dan mimbar akademik itu diganggu dan intervensi. Dan ini adalah bencana sesungguhnya. Apalagi UGM adalah kampus dari Pak Jokowi sendiri. Sekarang kampus UGM diteror. Mana Presiden? Mana statement keras agar itu diusut? Mana evaluasi Presiden atas proses yang sudah berjalan 2 minggu ini tapi belum membuahkan hasil? Nah, menurut saya gampang sekali kok. Kok Presiden bisa mengusut banyak, bukan Presiden ya, bawahan Presiden bisa dengan mudah mengusut pelaku-pelaku yang mengkritik pemerintah, tapi kok nggak bisa mengejar pelaku-pelaku yang mengintimidasi kebebasan mimbar akademik itu. Ini menurut saya soal siapa pelaku sesungguhnya. Mungkin Rama paham maksud saya siapa pelaku ya, nggak mungkin kan jeruk makan jeruk kan begitu kira-kira. Nah, jadi menurut saya ini menjadi PR besar bagi demokrasi kita ke depan, PR besar bagi penegakan hukum kita ke depan. Presiden harus menaruh atensi lah menurut saya lebih tinggi, termasuk juga kawan-kawan PPI memberikan dorongan-dorongan yang kuat melalui seluruh kanal yang ada. Hari ini kita berdiskusi melalui TV PPI, tentu juga setiap individu punya sosial media mereka masing-masing. Gunakan itu untuk mendorong dan menjaga demokrasi kita. Mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan kemudian bukan penegakan hukum yang dikontrol oleh para mafia-mafia hukum seperti itu. Iya, ya sungguh disayangkan siapa namanya kebebasan, apalagi ini ranahnya kan ranah di kampus ya, bukan yang sembarangan ngomong di media massa atau media publik gitu. Ini juga tatarannya tataran diskusi ilmiah, tapi kemudian kenapa kemudian bisa tidak diusut lah pelaku teror gitu. Apalagi tadi yang Bang Donald bilang gitu bahwa kejadiannya itu adalah kejadian di alma mater Pak Presiden sendiri gitu. Nah, baik, mungkin ini tanpa terasa udah masuk sejam. Tadi kalau misalnya tadi udah bilang masalah dari DPR dan sebagainya gitu. Sebenarnya banyak hal gitu yang bisa kita bahas gitu. Tapi kita kan mau coba spesifik tentang kasus penyerangan pada penyidik KPK Bang Novel Baswedan dan juga bagaimana KPK saat ini. Nah, mungkin terakhir lah untuk menutup ini, sebelum saya bacakan kesimpulan, apa pesan ICW ini kepada mahasiswa khususnya ya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengawal baik itu kasus teror kepada penyidik KPK, terus juga bagaimana mengawal KPK, karena kan yang nggak tahu yang saya baca terakhir gugatan ke MK kan terkait revisi UU KPK ini ditolak karena kurang jelas atau gimana gitu. Nah, bagaimana? Apakah ada kelanjutannya yang kemarin gitu? Selaku peneliti ICW pada mahasiswa, apa yang bisa dilakukan nih? Karena kan kalau sekarang kan apalagi semuanya dari rumah lah, ada banyak platform. Bahkan kan yang saya lihat di sosial medianya ICW gitu, sahabat ICW, ada Akademi Anti Korupsi juga. Bahkan yang menariknya KPK juga bikin webinar dan kayaknya ada bikin kelas akademi juga gitu. Apakah itu sama juga? Mungkin bisa diinfokan. Itu ya. Proses di MK sedang berjalan. Itu satu permohonan saja karena upaya untuk menggugat revisi Undang-Undang KPK ini juga dilakukan oleh sejumlah pihak tentunya dengan permohonan yang beragam. Jadi mudah-mudahan proses di MK kita sama-sama berdoa semoga positif. Mata para hakim konstitusi juga semudah-mudahan dibuka, tidak ditutupi oleh faktor-faktor politik dan faktor-faktor yang kemudian berakibat munculnya atau berlanjutnya ketidakadilan tersebut. Kemudian dorongan tentu gunakan saluran apapun yang ada, kita berikan perlawanan kepada pihak-pihak yang memperlemah proses penegakan hukum, mengendalikan hukum tersebut dengan sebaik-baik perlawanan yang kita punya, dilakukan dengan sosial media,
kritik kepada pemerintah, dan itu terus kita lakukan. Kemudian mari gunakan selain sosial media yang ada, forum-forum seperti ini juga penting kita manfaatkan, terus secara konsisten itu dilakukan. Kita sadari bahwa akan ada segelintir orang yang berada di kekuasaan, kalau saya menyebutnya preman berseragam dan senjata, yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Mereka bisa menghack HP kita, bisa mengambil alih akun sosial media kita. Tapi kita harus hadapi itu. Itu hanya segelintir orang, tetapi justru lebih banyak orang-orang di luar sana yang terus mendukung apa yang kita lakukan. Komikus saja memberikan sebaik-baik perlawanan dengan video mereka. Bang Novel sudah memberikan sebaik-baik perlawanan sehingga dia kehilangan matanya atas yang ia punya bahkan seumur hidupnya. Kita yang masih sehat, yang masih waras, mari memberikan sebaik-baik perlawanan dengan sosial media, kritisi terus pemerintah, jangan biarkan orang-orang yang tidak benar berada di atas angin menyebarkan hoax-hoax. Lawan para buzzer-buzzer yang mendiskreditkan KPK, yang memberikan pesan-pesan negatif, Novel Baswedan, Taliban, dan segala macam, itu yang harus kita lawan. Labeling negatif tersebut adalah musuh bersama kita, mendiskreditkan agama kita, mendiskreditkan lembaga penegakan hukum kita, itu yang harus kita lawan. Mereka hanya segelintir, tapi jangan biarkan yang segelintir itu berkuasa, yang mayoritas harus melawan mereka yang bertindak anarkis dan menyalahgunakan hukum dan kekuasaan. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak udah Donald Faris. Obrolannya, sebenarnya tadi ya ada banyak hal yang kita bisa obrolan, cuman kan kita berusaha menspesifikkan topik kita. Kalau tadi udah bilang masalah bagaimana kemudian banyak juga kegelisahan dari pelaku industri kreatif gitu, komika dan sebagainya gitu. Ya harusnya mahasiswa gitu, pelajar apalagi yang di luar negeri juga bisa ikut bersuara gitu, karena kan suara-suara kita juga didengar gitu, karena bisa mengisi ruang kosong atau gap-gap yang kemudian bisa menjadi menginfokan juga kepada masyarakat di Indonesia betapa pentingnya kita konsen terhadap hal ini, karena ya korupsi itu adalah salah satu musuh terbesar lah di negeri kita. Bahkan kan udah banyak studi gitu dan banyak pakar bilang bahwa bahkan salah satu kandidat presiden pun pernah bilang kan banyak kebocoran itu yang sebenarnya kita bisa jauh lebih maju dan lebih makmur pada ini kalau misalnya kebocoran itu tidak terjadi gitu. Dan untuk menipu kesimpulan, ya sebelumnya juga tadi yang saya sampaikan, ada juga ternyata kalau misalnya kita ingin belajar lebih jelas lagi tentang bagaimana korupsi dan bagaimana kita membudayakan anti korupsi, itu dari ICW ada kanalnya sendiri, ada Akademi Anti Korupsi di www.akademi.antikorupsi.org. Benar nggak? Iya, itu ada Akademi Anti Korupsi. Itu adalah salah satu kanal yang bisa dimanfaatkan untuk kita mendalami lebih dalam paham korupsi, karena sesuai dengan tagline KPK, memahami untuk membasmi. Nggak mungkin kita basmi korupsi kalau kita nggak paham apa itu korupsi, gitu kira-kira. Iya, karena dalam perjalanannya juga ya korupsi tadi yang saya bilang di awal dan Bang Donald juga sampaikan bahwa ya korupsi kalau sekedar memberikan suap atau sogok itu kita semua mungkin nggak tahu. Cuman kan ada yang kita karena mungkin mahasiswa belum tahu aja, belum merasakan di lapangan betapa lingkaran setan lah bisa dibilang ya, lingkaran setan di politik kita gitu. Dan mungkin terakhir saya akan bacakan kesimpulan, ya ini korupsi itu sejatinya adalah hal yang sangat dibenci oleh semua negara termasuk Indonesia, dan bukan menjadi rahasia lagi bahwa korupsi di Indonesia ini dalam penegakan hukumnya masih sangat lemah. Apalagi tadi ya kita bahas yang berkaitan juga dengan korupsi, bagaimana kemudian ruang-ruang diskusi publik saja yang sifatnya ilmiah saja itu diteror. Yang atau lah kita mungkin sekarang kenal istilah buzzer atau hulu balang lah ya. Sekarang kan ya mungkin ada sisi positifnya dengan sosial media, kecanggihan teknologi sosial media yang mungkin netizen atau warga plus 62 bisa menyerang atau menghukum secara sosial
misalnya kasus sekarang ya jaksa penuntut umum itu mungkin ada sisi positifnya, tapi sisi negatifnya kan buzzer-buzzer yang kemudian berusaha meredam isu-isu yang berkembang di sosial media, bagaimana orang-orang yang mungkin memberikan kritik, kan kritik itu sebenarnya kan membangun kan gitu, tapi kemudian berusaha diredam melalui buzzer-buzzer. Nah itu mungkin jadi catatan penting juga yang perlu kita cermati gitu. Dan korupsi moral dalam penegakan hukum yang juga dilakukan oleh para penegak hukum menjadi cabang baru objek korupsi di Indonesia. Dan kasus teror penyerangan pada penyidik KPK, dalam hal ini Bang Novel Baswedan, akan menjadi salah satu sandiwara tanpa panggung. Dan jika semua belum saling rangkul, saling sinergi dalam penegakan hukumnya, malah mungkin bisa jadi saling baku pukul. Dan sudah saatnya kini kita untuk bersama-sama memulihkan marwah KPK tanpa harus ada pertumpahan darah. Dan karena sejatinya ujung tombak dari pemberantasan korupsi adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan negara dalam berpancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya semoga ini menjadi awal sajian kita dan kolaborasi ya mungkin dari PPTV dengan ICW, karena juga mungkin informasi juga bagi Bang Donald dan juga sahabat PPTV. Insya Allah dalam waktu dekat juga kita, kalau ini dari ICW, kita nanti akan kedatangan tamu juga yang luar biasa juga, mantan Ketua Komisi Yudisial yang itu bisa dibilang mengawasi ya hakim-hakim atau peradilan di Indonesia. Ya, semoga itu juga bisa membantu memberikan edukasi kepada sahabat PPTV, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa dan juga generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa. Itu saja, terima kasih banyak Uda Donald Faris sudah meluangkan waktu dan berbagi pada kita. Ya mungkin untuk menutup, mungkin bisa ikuti saya bersama-sama. Jadi kita ada jargonnya PPTV dari pelajar untuk pelajar. Jadi nanti kalau saya bilang PPTV, nanti kita sama-sama bilang dari pelajar untuk pelajar. Saya juga jadi masih pelajar sekarang, jadi cocok lah itu. Siap. Ya, PPTV dari pelajar untuk pelajar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi, dan jangan lupa untuk ikuti berbagai akun media sosial kami, Instagram PPTV Channel, dan subscribe YouTube kami, PPTV. Terima kasih Uda Donald dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PPI TV Podcast.